بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إني منكم واجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام حليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمته ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم
كأنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك كفيناك غفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون وهم قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم
وقالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يضلون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita tilawah belajar Al-Quran secara cepat. Kemudian ambil syafi'nya Tidak menjawab. Kali-kali ini kalau request kopi. siapa request kopi? Kalau request berarti ya. Oh, Siapa nih kan? Kan yang dulu itu tamunya lah enggak. Ya, Enggak. Kata ya sudah lama juga undangannya mau dari sana dari tiap Jumat ribuan 31 hari ini. Ini di yang makin datang. Tidak, kalau ada kopernya kecil sih. Yang makin datang maksudnya. Dia di sana sudah ada Ustaz di tempat kendong kecil kok kan keluar khususnya sesudah Yang pakai duit. Kalau banyak ini kan dia awalnya sebetulnya nggak suka berapa? pertanian Kurang yuk. iya awalnya kemarin dikit ada di mana Banyak 200 masing-masing nolnya yang kurang nolnya yang kurang pada kegiatan cuma pihak kita ya. balik jam Alhamdulillah
kita telah infak, semoga apa yang disunahkan dari infak diberkah. Untuk kemudian agenda selanjutnya yaitu tausiah yang akan diberikan oleh Ustaz Suparno. Kepada Ustaz Suparno. Nah, dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama agenda kita ya, agenda catatan surat. Mudah-mudahan ini akan memberatkan timbang kita di Gaza ini kemudian kita berbanyak salam dan salawat pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan Bisa ya, salawat bisa pada Rasulullah, kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat. Nah, tentunya tidak hanya sholawat ini kita prioritaskan. Sholawatnya, sholawat jangan terus. Yang budget ditinggal. Nanti lupa dapat syafaat. Kalau bagian-bagian sekian ya. Di dasarnya itu di surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Cuma kebanyakan manusia jamaah ini latah atau tidak tahu, karena saya pribadi jadi ketika topik ya, membacakan ayat ini biasanya kan di khutbah kedua biasanya baca itu khutbah pertama, kemudian khutbah kedua Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kan jamaah langsung tahu ya, mungkin pas satunya kan langsung apa? Allahumma sholli ala. Itu ayat pertama itu ya innallah, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini kedua baru perintahnya ya alladzina amanu wahai orang beriman shollu alaihi wasallimu taslima. Baru untuk kita jangan kalau inallah gitu tadi apa reaksinya Allah musuhnya karena tidak mengalami artinya atau gimana ya sudah. Nah ketika berarti kan dia adalah si aman baru kita sholat sesuai dengan ayat itu dasarnya. Jadi kita bersolat khususnya ya sholawat tadi bagaimana kita menjadi Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan. Nah, asal tiga ayat karena satu sholat aku datang aku virus dan pun karena yang juga awal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tahu semua aspek dalam kehidupan kita sudah dicatatkan Rasulullah SAW.
tidak ada yang belum dicontohkan oleh Rasulullah. Semuanya sudah dilakukan. Bagaimana cara memilih pasangan, bagaimana cara berumah tangga, bagaimana cara bermasyarakat, bagaimana cara menjadi pemimpin, menjadi yang dipimpinnya, semuanya sudah dicontohkan Rasulullah. Nah, maka Rasulullah adalah sebagai panutan yang terbaik. Ya, dulu ada di majalah Tempo, ya, seorang wartawan bersama Aswendo siapa namanya, dia menulis Rasulullah ini ditempatkan nomor sekian. Itu habis kantor Tempo dilempar orang, tidak umum orang, namanya melecehkan umat Islam. Itu majalah Tempo. Nah, sementara yang dalam buku 100 tokoh dunia, belum tahu cara menulisnya orang luar, menempatkan Rasulullah nomor 1, ya, nomor 1. Baru yang sekian baru yang tokoh-tokoh yang berpengaruh, ya. Nah, beliau menempatkan Rasulullah nomor 1, ya, tokoh yang berpengaruh. Yang tadi Arswendo tadi di Majalah Tempo nomor sekian. Di mana umat Islam? Ya. Tidak ada yang bisa menandingi, ya, Rasulullah SAW di muka bumi semua. Manusia paling mulia. Jadi segala kawan maupun lah. Rasulullah sukses dalam segala hal, menjadi ulama, menjadi umaro, ya kan? Dia ada ulama, dia ada umat, sukses. Ya. Jadi 100 tokoh berpengaruh Rasulullah nomor 1. Itu orang luar yang sudah orang kafir yang berarti. Kita mencontoh Rasulullah. Jadi termasuklah dakwah yang sedang kita laksanakan pada malam hari ini, upah. Kalau namanya di Pak tadi, ya, dakwah yang mendekati yang sudah dijalankan oleh Rasulullah pada saat dulu para sahabat di tempat dipindah oleh Rasulullah juga seperti ini. Waktu itu pengikut Islam yang masuk Islam belum banyak, ya, ngajinya dari rumah ke rumah. Dulu yang terkenal ada dari rumah Arkom di Abi Arkom, salah satu rumah sahabat. Cuma itu sejarah belum bisa mengungkap siapa itu, ya. Arkom di Abi Arkom. Cuma tempatnya di situ. Rasulullah menempa para sahabat. Nah, zaman Orde Baru, Iko atau Upas kan tidak bisa bebas seperti ini. Dulu yang dulu sebenarnya masuk ini. Katanya tidak boleh duduk kurangnya juga harus bicara satu persatu. Bukan disir, saya itu zaman Orde Baru yang selalu. Kalau ketahuan terdeteksi kita dan bisa suppresi karena kami sendiri. Kesininya kita sudah ada partai legal, ya, sudah legal formal. Maka upahnya legal. Maka secara kaderisasi harus ada upah. Ya. Nah, partai-partainya sebetulnya harus ada. Ya, pengkaderan harus ada upah. Pemilihan. Nah, satu-satunya partai yang berbasis kader itu memang PKS. Real maksudnya, katanya real. Kalau yang lain kan nggak tahu masalahnya. Mungkin uang itu, kita kan nggak kita kan real, ya, real. Nanti katakan real, ya tadi yang upah-upahnya real loh. Kalau yang di Room DPC itu kan itu belum real memang, karena sifatnya masih umum. Ada kader, ada sih bisa, kecuali yang di tim, ya. Makanya ironi juga, saya juga kita upahnya
semakin hari semakin tidak ada kemajuan. Yang ada justru mundur, baru-baru nambah yang baru kelompok. Yang ada pun banyak mundur berat. Ini kan ya nanti ada satu kelompok lagi. Satu bayangin kalau satu kelurahan ada beberapa kelompok, bukan nggak mungkin PKS yang mulai bisa menggunakan suara bisa menangkan konsentrasi politik. Dan kan ya yang ada di grup itu ada berapa orang yang aktif cuma berapa orang, tapi akan bisa bertahan. Nah, bisa bertahan yang mana ada sesi upaya pada tanya tidak ada resen. Tak ada resen dulu. Jadi masuk lagi. Tidak ada. Tadi siapa yang baca di ayat berapa? Di ayat surat ini. Nah, Astagfirullahaladzim. dia kamu. Di akhir surat ini ayat 99. Wa budrabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhan kamu hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Sampai yakin, ya. Apa ada datang kepadanya. Jadi menyembah Allah itu sampai kapan kan? Ya, sampai aja menjemput. Jadi tidak ada istilah kita ibadah itu kadang-kadang lagi mau, lagi mood, lagi apa? Tidak ada. Baik ibadah makhluk maupun ibadah umum. Tidak ada istilah umum. Ibadah terus, ya. Sampai aja begitu juga dengan upah. Upah terus sampai aja karena sistem dakwah kita ini panjang. Istilah digambarkan lagu itu pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Aku bayangin. Jadi kalau antum mau ke tempat Sikuran, gimana alasan di sana? Nah pangkalnya itu jauh tuh. Artinya titiknya belum tahu kita tuh. Belum ketemu nih pola-pola ini, hasilnya nih. Ini kalimat-kalimat pangkalnya jauh, dia belum tiba. Yang bayangin. Kalau antum mau kemana tuh pangkalnya belum kelihatan tuh. Apalagi ujung, mau ke pangkalnya aja belum ketemu. Apalagi ada ujungnya, nah itu dakwah kita. Dakwah kita ini panjang, sangat lama, membutuhkan kadang-kadang yang militansi, yang militan, yang umat. Jangan tadi ucap sebentar lagi lah. Lebih, ada yang jadi counter, jadi juga sapi ya. Hujan tidak sana? Nah, ya counter saya sapi ya. Cuma kalau belum waktunya belum ada ilanan. Jadi sudah jam berapa bersisa, terus baru muncul ilanan. Main itu, nah ini hujannya mati. Kami minta tunda ya. Kalau hujannya kan memang gertak. Karena itu kan yang jauh tidak. Paham ya, ini upahnya tidak ada risanya. Itu kan paham ya. Masuk kita ibadah juga tidak ada istilah hanya ada maunya, berjamaah kalau ada maunya, tidak ada istilah. Tip perhatikan yang tadi dibaca oleh siapa kamu baca? Aku tak. Ya. Surga ayat halaman 265, halaman 2. Ngomong ya. Bukan. 265 ya. Dan sampai iddakhulu alaihi faqalu salam. Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mereka mengucapkan salam. Ya. Qala inna minkum wajidun. Ayat 53. Dia berkata kami benar-benar merasa takut kepadanya.
Nomor 3, mereka berkata, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dan kelahiran seorang anak laki-laki yang menjadi orang yang pandai, Ishak. Ya, namanya Ishak. Nah, ini masih ceritain Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat masuk ke rumah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam sambil mengucapkan salam. Qalu salama. Ya. Nah, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepada-Mu. Ya. Takut Nabi Ibrahim kepada orang ini tidak dikenal, ya. Tidak tahu ujung-ujung dah datang. Nah, kata para malaikat 53, mereka berkata, para malaikat, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai. Nah, Imam 4, qala abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubashirun. Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Imam 4, mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang putus asa. Terima kasih dulu ya. Jadi sebetulnya para malaikat ini maksudnya akan membawa dua berita. Pertama, mengabarkan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang bahwa dia akan punya anak melalui istri yang pertama. Tahu kan siapa istri Nabi Ibrahim yang pertama? Sarah. Yang kedua, Siti Hajar. Itu budak. Istri kedua itu budak pemberian hadiah dari seorang raja untuk si Ishak. Nah, karena lama tidak punya keturunan, usia sudah lanjut, ya, maka istri yang pertama menyuruh nikah, tapi dicari. Nah, dari sisi apa ya? Fisik, menjadi parah macam-macam lah. Itu tidak dinilai oleh Nabi Ibrahim, tapi yang dinilai adalah akhlak keimanan. Seorang budak kan tetap diterima oleh Nabi Ibrahim. Pada akhirnya melalui istri yang kedua ini Nabi Ibrahim punya anak putra yang namanya Ismail alaihissalam. Jadi waktu terus berjalan sampai dalam cerita ini, nah, para malaikat Rasulullah ini sebelum dia ke negeri Sodom mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim mengabarkan kabar Ibrahim tentang Nabi Ibrahim maka punya anak dari istri yang pertama. Nah, bagaimana mungkin katanya kan? Karena usiaku sudah tua. Ini izin Allah. Dan para malaikat itu mengatakan tidak boleh putus asa. Karena putus asa itu cuma orang kan kafir. Nah, pelajaran apa bisa kita ambil sana? Jadi masalah anak amata khususnya ya, amata ini rezeki. Ya. Kita tidak boleh memponis mundur namanya. Itu urusan Allah. Ya, bukti Nabi Ibrahim dan banyak Nabi Zakaria itu tidak usia lanjut tuh. Ya, Nabi Zakaria yang hanya punya anak Yahya itu sudah usia lanjut. Ya. Sudah tua maksudnya. Ya, sudah belasan tahun tidak punya anak. Nah, pada akhirnya dari izin Allah punya anak. Ya. Jadi kita tidak boleh menghukumi gitu ya. Dan kita juga yang tadi belum punya keturunan tidak boleh putus asa kata sama malaikat kan. Nah, yang suka putus asa cuma orang kafir. Orang beriman tidak boleh putus asa. Kita punya sandaran, punya Allah, punya tempat meminta. Ya. Jadi kalau antum apatis, saya boleh.
atau stagnan gitu ya, apatis. Nah yang kedua putus asa tuh. Ya. Kalau kita mau bicara putus asa, itu yang paling tepat siapa? Yang paling tepat putus asa. Rasulullah dan para sahabat ketika menjalani dakwah itu goncangan sangat luar biasa, diboikot ya, sampai mereka kepada makan sepatu, makan daun-daunan, ya macam-macam karena diboikot, tidak ada yang bisa makan tuh berhari-hari, berminggu-minggu. Jadi Rasul alami dan para sahabat. Sampai turun ayat apa tuh? Ya, goncangan 200-an banyak yang bohong. Sampai ada yang mengatakan di ya, orang bersama Rasul mata Nasrullah. Saking dahsyatnya cobaan yang Allah berikan. Ya, orang bersama Rasul mengatakan mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna Nasrullah qarib. Kalau jawab ingatlah pertolongan Allah sangat dekat. Sangat sabar. Ya, jadi kalau mau putus itu ya orang bersama Rasulullah ketika itu mereka wajar kalau mau putus asa. Kalau kita mau putus asa, masalahnya apa? Presiden baru masih nggak jelas. Nah, putus asa. Partai sama bayar ya. Nah, tapi dia udah berbuat. Dia pengen pemerintahan ini bagus, tapi dia milih partai yang tidak aduh, tidak sama. Cuma sangat yang jauhi cuma putus asa, tidak mau putus asa. Jadi kita tidak boleh sama ya. Nah, anak itu rezeki urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menghukumi dan kita yang bersangkutan tidak boleh putus asa. Terus berikhtiar. Ya, tapi ada juga yang pada akhir hayatnya memang tidak diberikan keturunan, ada ya. Tapi ada juga pada akhirnya diberikan keturunan. Itu kita itu menjalani usaha. Nah, itu yang pertama. Misi pertama yang para malaikat ya, mengabarkan kabar gembira. Kemudian kedua, ditanya oleh Nabi Ibrahim kan? Nah, 57 nih. Ya, 57. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Ya, Jibril berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Di mana mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Ya, kecuali para tersebut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semua. Jadi yang kedua itu dia mau membinasakan kaum Nabi Lut, kaum Sodom itu. Tadi yang diselamatkan adalah Lut dan Bani. Sedangkan isinya termasuk orang ditandai. Isi Nabi itu termasuk orang yang ditandai bakal mendapatkan kebinasaan.